Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Ilal Hadis yang berjudul Metode Tarjih Hadis Gharib. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus paham dulu apa itu tarjih dan apa itu hadis gharib. Yang pertama, tarjih. Tarjih adalah metode untuk memilih pendapat atau dalil yang lebih kuat di antara beberapa perbedaan. Dalam konteks hadis, biasanya tarjih digunakan untuk menentukan hadis yang lebih kuat bila terdapat kontradiksi, bila terdapat kontroversi, atau dua hadis yang tidak sama, atau dua hadis yang sama cuman memiliki kontradiksi. Yang kedua, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi yang memiliki riwayat tunggal atau yang memiliki riwayat tunggal pada salah satu tahap sanadnya. Memasuki ke dalam materi, isi dalam materi, yaitu pengertian dan kriteria hadis gharib. Dalam ilmu hadis, hadis gharib adalah jenis hadis yang memiliki karakteristik khusus, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi atau memiliki keterbatasan dalam jalur periwayatan di setiap tingkat sanadnya. Hadis gharib berbeda dengan hadis yang masyhur atau mutawatir yang memiliki banyak jalur periwayatan. Hadis gharib berasal dari kata ghuraba yang berarti asing atau jarang, dan istilah ini merujuk pada hadis yang sanadnya tidak populer atau hanya diriwayatkan oleh satu perawi dalam suatu tingkatan tertentu. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tunggal dalam suatu sanad yang menyebabkan hadis ini kurang dikenal dan memerlukan analisis lebih mendalam. Misalnya, hadis gharib dapat memiliki jalur periwayatan yang berasal dari satu sahabat atau hanya satu murid yang diriwayatkan dari guru tertentu. Dalam hal ini, hadis gharib dapat memiliki derajat yang berbeda-beda tergantung pada keaslian dan integritas para perawi. Pentingnya tarjih hadis gharib, yaitu menjaga keaslian ajaran Islam, menghindari kesalahpahaman terhadap hadis yang memiliki sanad lemah, dan membantu ulama fikih dalam mengambil keputusan hukum. Secara teknis juga hadis gharib itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh suatu perawi secara keseluruhan, baik dari tingkat sahabat hingga akhir sanadnya. Sementara gharib nisbi adalah hadis yang memiliki perawi tunggal pada bagian tertentu dari sanadnya, namun tidak seluruh tingkat periwayatan. Hadis gharib dapat ditemukan dalam berbagai kitab hadis, termasuk dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun karena keterbatasan jalur periwayatan dan potensi kesalahan, hadis gharib perlu dikaji secara teliti dan mendalam melalui metode tarjih verifikasi hadis. Metode tarjih adalah salah satu pendekatan yang diterapkan para ulama untuk menilai keabsahan hadis tersebut.
khususnya hadis gharib. Dengan metode ini ulama menganalisis sanad, memeriksa integritas para perawi dan mengevaluasi matan hadis agar bisa menentukan apakah hadis tersebut bisa diterima atau tidak. Seperti itu. Prinsip tarjih hadis gharib juga ya yang penting itu kekuatan sanad, memprioritaskan sanad yang lebih kuat dari segi jumlah perawi dan keadilannya. Juga kesesuaian dengan Al-Quran. Hadis yang sesuai dengan ajaran Al-Quran lebih diutamakan dan dukungan hadis lain. Nah, tarjih hadis ini juga memerlukan dukungan hadis lain. Hadis gharib yang didukung oleh hadis lain menjadi lebih kuat. Ada satu hadis yang lemah atau kurang kuat. Untuk menguatkannya, kita perlu memiliki hadis yang lebih kuat dari hadis yang satunya. Maksudnya adalah sanad dan perawinya juga jelas lebih kuat gitu. Konteks historis juga, memahami konteks di mana hadis tersebut diriwayatkan. Nah, konteks historis ini maksudnya adalah ketika Rasulullah meriwayatkan suatu hadis, itu kan pasti ada tempat, ada kejadiannya, waktunya juga kan, dan juga terdapat waktu. Nah, sehingga itu yang disebut historis. Langkah-langkah yang harus kita gunakan ketika mentarjih hadis gharib. Yang pertama, analisis periwayatan, memeriksa keabsahan sanad, ketersambungan dan kredibilitasi perawi. Dan yang kedua, perbandingan matan, membandingkan isi hadis dengan hadis lain. Dan yang ketiga, konsisten dengan sumber primer, mengacu pada Al-Quran dan hadis mutawatir. Dan yang keempat, pertimbangan konteks, menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan situasi di mana hadis diriwayatkan. Nah, yang saya jelaskan juga historis tadi itu. Penerapan metode tarjih dalam menganalisis sanad dan matan hadis gharib merupakan langkah penting dalam memastikan keabsahan hadis yang memiliki jalur periwayatan terbatas. Hadis gharib dikenal karena hanya memiliki satu jalur periwayatan atau sedikit perawi, yang membuatnya berbeda dengan hadis mutawatir atau masyhur yang memiliki banyak jalur dan lebih mudah dipercaya. Oleh karena itu, metode tarjih digunakan untuk melakukan penyaringan ketat dalam kedua aspek utama, yaitu sanad, rantai perawi, dan matan teks hadis. Analisis sanad adalah langkah yang pertama dalam proses ini. Ulama tarjih akan memeriksa setiap perawi. Pertama, keutuhan sanad sangat penting untuk memastikan tidak ada rantai yang terputus antara perawi satu dengan yang lainnya, sehingga penting dalam hadis gharib yang memiliki rantai terbatas, karena apabila ada perawi yang tidak dikenal atau sanad yang tidak utuh, hadis tersebut akan dianggap lemah. Dan yang kedua, kesinambungan dalam periwayatan atau yang disebut intishal atau as-sanad. Berarti bahwa setiap perawi dalam rantai harus memiliki kontak langsung dengan perawi sebelumnya, seperti itu. Peran metode tarjih dalam menentukan keadilan hadis gharib sebagai sumber ajaran Islam. Metode tarjih memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keadilan hadis gharib sebagai sumber ajaran Islam. Hadis gharib yang hanya memiliki satu jalur periwayatan di tingkat perawi tertentu berbeda dengan hadis lain yang memiliki beberapa jalur atau mutawatir. Keterbatasan ini membuat hadis gharib lebih rentan terhadap kekeliruan atau kemungkinan pemalsuan, sehingga membutuhkan metode kritis yang teliti agar hadis dianggap
gharib tersebut tetap memiliki keabsahan dan dapat dipercaya. Ketika seorang ulama meneliti hadis dengan metode tarjih gharibul hadis, maka beliau harus berhati-hati dalam meneliti hadis tersebut, karena hadis gharib ini sudah bahwa standar kendala yang tinggi dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam. Seperti itu. Tantangan dalam tarjih hadis gharib. Yang pertama, keterbatasan informasi. Nah, ketika seorang ulama itu meneliti atau meneliti hadis, ketika dalam mentarjih hadis gharib tersebut, para ulama biasanya memiliki banyak tantangan, seperti misalnya keterbatasan informasi, tidak semua sanad kan memiliki dokumentasi yang lengkap. Dan yang kedua, perbedaan pendapat ulama. Setiap ulama juga memiliki metode masing-masing dan kritis yang berbeda-beda. Sehingga ketika ulama tersebut meneliti sebuah hadis, maka hadis tersebut itu masih memiliki pendapat-pendapat ulama lain tentang hadis-hadis tersebut, dan kesalahan interpretasi, kesulitan memahami makna asli dari hadis gharib tersebut. Ketika kita juga meneliti hadis itu, kita juga kadang mengalami hal yang sulit dalam memahami makna asli dari hadis gharib tersebut. Itu tantangan dalam mentarjih hadis gharib tersebut. Kesimpulannya adalah tarjih hadis gharib adalah proses penting dalam ilmu hadis untuk menilai validitas dan relevans hadis gharib, dan memerlukan keahlian dalam memahami sanad, matan, dan prinsip-prinsip tarjih. Dengan metode ini, ajaran Islam dapat tetap murni dan sesuai dengan sumber utama. Kurang lebihnya mohon maaf.